Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas seputaran tentang salah satu tanaman obat, yakni kunyit. Kunyit atau nama latinnya Curcuma domestica merupakan salah satu tanaman obat yang banyak memiliki manfaat dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kunyit merupakan kelompok temu-temuan yang masih berkerabat dengan jahe, temulawak, lengkuas, dan kencur. Bagian utama dari tanaman kunyit adalah rimpangnya, yang berada di dalam tanah. Rimpang tersebut memiliki banyak cabang dan tumbuh menjalar. Adapun spesifikasi dari tanaman kunyit yakni Kingdom Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordonya Zingiberales, familinya Zingiberaceae, genusnya Curcuma, dan spesiesnya Curcuma domestica. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan morfologi. Untuk morfologi kunyit itu sendiri terdiri atas batang, daun, bunga, dan rimpang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah batang. Kunyit memiliki batang semu yang tersusun dari kelopak atau pelepah daun yang saling menutupi. Batang kunyit bersifat basah karena mampu menyimpan air dengan baik, berbentuk bulat dan berwarna hijau keunguan. Tinggi batang kunyit mencapai 0,75 sampai dengan 1 meter. Selanjutnya adalah daun. Daun kunyit tersusun dari pelepah daun, gagang daun, dan helai daun. Panjang helai daun antara 31 sampai dengan 83 cm. Lebar daun itu sendiri antara 10 sampai 18 cm. Daun kunyit berbentuk bulat telur memanjang dengan permukaan agak kasar. Pertulangan daun rata dan ujung daun meruncing atau melengkung menyerupai ekor. Permukaan daun berwarna hijau muda. Satu tanaman mempunyai 6 sampai 10 daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga kunyit berbentuk kerucut runcing berwarna putih atau kuning muda dengan pangkal berwarna putih. Setiap bunga mempunyai 3 lembar kelopak bunga, 3 lembar tajuk bunga, dan 4 helai benang sari. Salah satu dari keempat benang sari itu berfungsi sebagai alat pembiakan. Sementara itu, ketiga benang sari lainnya berubah bentuk menjadi heli mahkota bunga. Yang terakhir adalah rimpang. Rimpang kunyit bercabang-cabang sehingga membentuk rimpun, berbentuk bulat panjang dan membentuk cabang. Rimpang kunyit terdiri dari rimpang induk atau umbi kunyit dan tunas atau cabang rimpang. Rimpang utama ini biasanya ditumbuhi tunas yang tumbuh ke arah samping, mendatar, atau melengkung. Tunas berbuku-buku pendek, lurus atau melengkung. Jumlah tunas umumnya banyak, tinggi anakan mencapai 10,85 cm. Warna kulit rimpang jingga kecoklatan atau berwarna terang agak kuning kehitaman. Warna daging rimpangnya jingga kekuningan, dilengkapi dengan bau khas yang rasanya agak pahit dan pedas. Sekarang kita masuk pada pembahasan manfaat kunyit itu sendiri. Bagian kunyit yang paling sering digunakan ialah rimpangnya. Rimpang kunyit selain digunakan sebagai bumbu dapur, ternyata mempunyai banyak khasiat untuk berbagai jenis penyakit. Hal ini dikarenakan senyawa yang terkandung dalam kunyit yakni kurkumin dan minyak atsiri mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah dan hati, anti mikroba, antiseptik, dan antiinflamasi. Adapun pemanfaatan kunyit sebagai obat pada masalah pencernaan yakni diare, seperti sudah tertera pada tampilan ini, yaitu disiapkan 2 rimpang kunyit yang sudah dibersihkan dan diiris kecil-kecil, lalu campurkan dengan 1 atau 2 sendok air kapur sirih. Setelah itu, aduk hingga rata, lalu rebus dengan setengah gelas air. Tunggu sampai air berubah warna dan volumenya berkurang hingga setengahnya. Tiriskan dan saring ampasnya sampai bersih. Larutan kunyit ini diminum sebanyak 3 kali sehari dan dihentikan setelah rasa sakit pada perut sudah tidak terasa. Dari sekian banyak manfaat kunyit, ternyata
kunyit juga memiliki efek samping. Di antaranya meliputi iritasi pencernaan, batu ginjal, sakit kepala, dan mual. Untuk iritasi pencernaan, jika dikonsumsi berlebih, kunyit dapat mengiritasi. Karena kunyit memiliki efek yang mampu merangsang lambung untuk memproduksi lebih banyak asap. Untuk batu ginjal, kunyit tinggi akan oksalat. Senyawa ini dapat membentuk batu ginjal bila dikonsumsi secara berlebihan. Batu ginjal bisa memicu nyeri yang hebat dan rasa tidak nyaman. Sakit kepala dan mual dapat terjadi jika kunyit dikonsumsi dalam dosis yang tinggi. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, kita harus tetap membudidayakan dan melestarikan tanaman obat. Karena, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa obat tradisional memiliki efek samping yang sangat kecil, sehingga aman untuk dikonsumsi jika tidak dalam dosis berlebih. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.